Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana arzuqna tabata qabla al-maut asyhadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Kepada para santri dimanapun kalian berguru, mari kita benar-benar belajar cara berguru yang benar dengan di bawah bimbingan Asy-Syaikh Zarnuji. Dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya kita sudah sampai kepada masalah pentingnya ilmu ya, untuk menuntut ilmu, semangat agar tidak malas-malasan, sampai kepada wa ansyadtu li ba'dihim, dan aku menyenandungkan syair milik sebagian daripada para ulama yang mengatakan al-fiqhu fikih anfasu syai'in anta dzakhiruhu. Yang namanya fikih kemarin disebutkan paling pentingnya adalah ilmu fikih. Cuman kita harus tahu yang dimaksud ilmu fikih di sini adalah bukan sekedar fikih yang kita belajar di fikih furu'. Karena penulisnya ada Syekh Zarnuji, madhabnya Hanafi, maka fikih dalam madhab istilah Hanafi itu ada dua, yaitu fikih akbar, yaitu ilmu akidah. Fikih asghar adalah urusan-urusan fikih yang ada dalam madhab lain, furu'. Jadi kalau usul namanya fikih akbar. Seperti Imam Hanafi punya kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Artinya belajar ilmu akidah dan ilmu amal itu penting sekali. Anta dzakhiruhu, anfas paling mulianya, paling berharganya sesuatu yang anta dzakhiruhu, yang engkau simpan. Man yadrusil ilma, barang siapa mempelajari ilmu dengan benar, lam tadrus mafakhiruhu, tidak akan berakhir, tidak akan hilang mafakhiruhu. Mafakhir itu adalah kemuliaannya, kejayaannya. Orang yang meninggalkan buku-buku berilmu sampai hari ini kejayaannya terus disebut, seperti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi. Lihat. Dengan ilmu yang dipelajari kemudian diabadikan dalam bentuk tulisan-tulisan, dibaca sampai hari ini. Termasuk Syekh Zarnuji sendiri. Dan dibarengi dengan ketulusan. Bahkan seperti Syekh Zarnuji ini tidak diketemukan lain karangannya selain daripada ini. Saking tulusnya dalam menulis. Ilmu yang dicari dengan Allah, karena Allah, maka akan menjadi ilmu bermanfaat. Faksib, maka carilah li nafsika, untuk dirimu. Ma asbahta tajhaluhu, apa yang engkau telah tidak mengetahuinya. Ma asbahta, yang engkau telah menjadi tajhaluhu, tidak mengetahuinya. Maka ayo belajar sesuatu yang selama ini kamu tidak tahu. Belajar. Akan tapi kunci belajar adalah apa? Fa'awwalul ilmi, permulaan orang menuntut ilmu, mencari ilmu adalah iqbalun. Iqbal itu semangat menuju, semangat di dalam mencari, itu iqbal. Semangat untuk mendapatkan kebaikan, itu iqbal. Bisa dimaknai orang berbondong-bondong menuju kebaikan, berarti pada mereka ada iqbal menuju kebaikan. Jadi awal di dalam menuntut ilmu harus ada iqbal.
semangatmu untuk menyambut ilmu dalam dirimu. Wa akhiruhu, dan juga pungkasannya tetap iqbal. Semangat kerinduan untuk mendapatkan ilmu. Jadi gak ada akhirnya. Bukan di awal semangat lalu di akhirnya lalu lemah semangat, tidak. Karena ilmu kan tidak cukup dipelajari. Di saat mempelajari pun dengan semangat, setelah alim pun semangat untuk menyampaikan, abadi itu ilmu. Kalau hanya semangat dalam mencarinya saja nggak berarti dan berakhir bersama kematiannya. Tapi setelah dia menuntut ilmu dengan serius, awaluh iqbal. Setelah ia mendapatkan ilmu pun tetap iqbal dengan ilmu, maka disebarkan, maka akan menjadi ilmu yang abadi, bermanfaat. Wakafa sudah cukup, wakafa cukup. Bila dzatil ilmi, dengan lezatnya ilmu, wal fiqhi, fikih. Ilmu lebih luas lagi, fikih dimaknai pemahaman, wal fahmi, fikih adalah faham. Cuman ulama membedakan dalam secara di dalam fi'ilnya, kalau faqiha, faqaha, faquha. Masdarnya sama, al-fiqhu, faham. Kalau faqiha adalah faham, seperti orang lain faham. Kalau faqaha, memahami sesuatu yang orang lain tidak faham. Kalau faquha, pemahaman sudah menjadi sejiyah, sudah melekat mendarah daging badannya. Dari si bahasa, tapi maknanya faham. Artinya apa? Cukuplah lezatnya orang mengerti. Orang mengerti itu nikmat. Menikmati. Memahami, nikmati. Cukuplah bahwasanya di saat kita mengetahui ilmu itu adalah nikmat. Cukup kalau orang ingin mencari, untuk mencari motivasi agar ia semangat belajar, cukup merenungi begitu lezatnya ilmu itu. Maka kesadaran akan lezatnya ilmu cukup menjadi da'iyan wa ba'ithan. Da'iyan yang mengajak dia untuk menuntut ilmu. Ba'ithan, pembangkit semangat dia untuk menuntut ilmu. Lil aqli, bagi akal. Jadi lezatnya ilmu mengetahui ini tuh nikmat. Tahu ini, tahu itu, tahu ini tuh. Di samping nikmat, orang pun ingin seperti itu. Maka ada orang sok tahu. Kalau Imam Ghazali menggambarkan sederhana, termasuk kehebatan ilmu itu, biarpun orang bodoh, senang kalau dibilang dia orang berilmu. Biarpun bodoh dibilang bodoh nggak mau, karena apa? Begitu istimewanya ilmu. Biarpun bodoh dibilang bodoh nggak mau dia. Bodoh dibilang ilmu bangga dia, karena pentingnya ilmu, istimewanya ilmu. Maka menyadari tentang lezatnya ilmu itu cukup sebagai bangkit semangat akal kita ala tahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Selesai. Masih membahas masalah malas tadi ini. Maksudnya Imam Az-Zarnuji itu bicara tentang malas itu, yang memalas itu yang menghambat orang untuk sukses dalam menuntut ilmu. Cuman diberi semangat bermacam-macam cara, di antaranya itu tunjukkan pentingnya ilmu, lezatnya ilmu ini. Kemudian masih lagi beliau menjelaskan, waqad yatawadladul kasalu, dan kadang keluar terlahir kemalasan itu min kathratil balghami, dari banyaknya dahak. Bukan banyaknya dahak, sebab berdahak itu sebetulnya ingin dihindari. Dahak ada, memang orang punya dahak banyak. Sebab berdahak ini menurut Syekh Zarnuji, warutubat. Rutubat adalah segar bebasahan yang ada pada badannya. Selalu berkeringat, selalu basah, selalu. Hubungannya dengan apa? Yang banyak balghamnya, yang selalu banyak berkeringat ini umumnya adalah orang yang banyak makan. Disebutkan tadi. Nah ini. Makanya tariqu taqlilihi, adapun untuk meringankan balgham tadi agar tidak banyak dahak. Agar tidak banyak dahak, ada taqlilut ta'ami, mengurangi makan. Bukan tidak makan, mengurangi makan. Kila, beliau menukil apa yang didengar di masyarakat. Bisa benar, bisa enggak. Cuman riwayat yang pasti tidak ada.
Makanya beliau pakai kila ittafaqa sab'una nabiyya. Nabi siapa tidak dijelaskan di sini. Telah bersepakat 70 nabi ala anna kathratan nisyani, bahwasanya sebab paling banyaknya sebab lupa itu adalah min kathratil balghami, karena banyak dahaknya. Wa kathratul balghami, dan banyaknya dahak itu min kathrati syurbil ma'i, banyak minum, wa kathratul banyaknya minum. Wa kathratu syurbil ma'i, dan banyaknya minum itu min kathratil akli, karena banyak makan. Banyak makan, banyak minum, banyak dahak. Susah ngafal, katanya begitu. Wal khubzul yabisu, adapun ada roti kering. Jangan disamakan semua, nanti langsung cari roti kering. Yaqta'ul balghama, akan mengurangi balgham, dahak. Wa kadzalik, begitu juga mengurangi balgham, dahak itu akluz zabibi. Az-zabib adalah anggur yang mengering di pohon. Jadi di Arab itu tuh anggur tuh ada yang dipetik buahnya di saat masih segar lalu dijual menjadi buah anggur. Ada yang dibiarkan mengering di pohonnya lalu menjadi zabib. Mula-mula gede jadi kecil. Az-zabib manis. Az-zabib ladzid. Zabib itu enak. Makanya dharbul habib aladzu min akli zabib. Katanya dipukul sang kekasih lebih lezat daripada makan buah kismis. Ya enggak dong, masa dipukul. Zabib. Tahu zabib? Belum pernah tahu? Nanti kita makan zabib sama-sama. Zabib. Kalau nggak biasa ya nggak bisa. Memang manis sih. Biasa ditabur di makanan-makanan nasi mandi. Yang belum tahu nasi mandi sudahlah. Nasi pecel ditaburi zabib itu saja kurang lebih lah. Itu katanya mengurangi balgham. Dengar saja cerita ini. Cuman jangan dengar ceritanya, tujuannya itu loh maksudnya nanti. Wa kadzalika aklu zabibi 'ala riki, makan zabib 'ala rik. Istilah 'ala rik itu adalah di saat belum kemasukan apa-apa. Pagi-pagi baru bangun tidur belum 'ala rik. Jadi murni zabibnya dicampur dengan ludah kita, belum bercampur dengan nasi satu piring, belum zabib. Kalau kita makan, bahkan menurut para dokter-dokter yang ada hubungannya dengan Tibun Nabawi juga mengatakan bahasanya habis bangun itu minum air, alerik. Air masuk ke dalam perut. Alerik bersama ludah pertama. Ludah sebelum dicampur dengan yang lainnya. Itu menjadi obat katanya begitu. Di sini sebutkan az-zakib. Makan zabib aleriki bersama ludahmu. Maksudnya sebelum ludahmu bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Wala yukthiru minhu, tapi jangan banyak-banyak juga makan zabib. Sebab zabib itu adalah kering dan manis. Kalau sudah kebanyakan nanti minum lagi. Hatta la tahtaju ila syurbil ma'i, jangan banyak-banyak makan zabibnya supaya kamu tidak pengen minum lagi. Fayazidul balghamu. Karena kalau kamu banyak makan zabib, banyak minum, tambah juga itu dahakmu. Wasiwaku, dan menggunakan siwak adalah yukallilul balgham, mengurangi balgham. Mengurangi dahak. Wa yazidu fil hifdhi, menguatkan, menambah kekuatan dalam hafalan pakai siwak itu. Ada berapa puluh hikmahnya siwak. Enggak mustahil karena itu Nabi ajarkan kok. Semua dari Nabi adalah wahyu. Hikmah bisa didapat di obat apa macam-macam. Wal fasahati, menjadikan lesanmu itu fasih, ngomongnya teteh. Fa innahu, karena sesungguhnya siwakan itu sunnatun, satu kesunahan, saniyatun yang sangat mulia. Tinggi maksudnya, tinggi mulia. Wa yazidu fi thawabi sholati, dan menambahkan pahala salat. Menambahkan pahala salat dalam banyak riwayat. Wa qiraatil Qur'ani, dan juga menambahkan pahala qiraatil Qur'an. Wa kadzalik, begitu juga al-qai'u muntah yukallilul balgham, mengurangi dahak. Cuman mungkin nih bahasa ya,
Mungkin kalau di Jawa namanya gurah atau begitu, saya tidak paham. Itu kalau diterjemahkan muntah. Artinya mengeluarkan sesuatu kotoran dari dalam ya. Yang pernah gurah mungkin bisa dimaknai wal qai', di sini ada muntah. Gurah itu dari mana sih mengeluarkannya? Yang pernah gurah? Dari mana? Hidung. Dikeluarkan dahak dari hidung. Bisa jadi, karena dahak itu kan dari atas, turun ke hidung, masuk ke tenggorokan. Kalau dari depan namanya berubah jadi ingus, kalau dari dahak. Sumbernya sama. Mungkin itu, jadi kurang lebih, bayangin al-qai', muntah. Memuntahkan kan bukan tidak diperkenankan juga. Ngapain muntah-muntahkan diri untuk menghilangkan dahak? Mungkin dimaknai itu apa? Dimaknai gurah. Tentunya waspada, harus pantauan orang yang mengerti, jangan gurah-gurah sendiri nanti. Yuqallilul balghama wa rutubat, akan mengurangi balgham dan rutubat. Rutubat itu bebasahan atau sesuatu yang basah di badan, ya keringat dan sebagainya tadi. Dengar dulu ini nanti, kesimpulannya apa sih gitu ya. Bukan ini yang harus kamu ambil itu saja, nggak bisa diterapkan kadang di sebuah tempat. Hari ini nggak boleh minum, bahkan hari ini harus banyak minum kamu. Karena apa? Untuk kondisi tubuhmu saat ini. Jadi kita baca dulu tujuannya. Tujuannya harus difahami. Wa tariqu taqlilil akli, dan caranya mengurangi makanan itu at-ta'ammulu, merenungi fi manafi'i qillatil akli, tentang manfaat-manfaatnya orang mengurangi makan. Bukan tidak makan ya, mengurangi makan. Dan memang tidak sepantasnya kalau kita makan kenyang terus. Bukan begitu ajaran makan yang diajarkan. Makan yang diajarkan Nabi bukan kita makan kenyang-kenyang terus. Lukaimat yuqimna sulba. Beberapa suap yang penting tegak untuk menjalankan kewajiban. Bukan makan-makan terus. Tapi enggak makan juga enggak boleh menjadikan kita sakit. Ini kayaknya perlu. Ini. Apa itu? Orang kalau banyak makan memang di dalam perut itu ada penyakit. Bahkan Nabi menyebutkan mamala abnu adam wi'an syarran atau asyarran minal batni. Tidaklah seorang anak Adam itu kalau memenuhi sebuah tempat lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Sekarang ada namanya tafannun fil akli wasyurbi. Kita ini sekarang tuh modelnya tuh membuat selera-selera baru. Sudah makan ini, sudah kenyang, bikin lagi yang lebih enak lagi. Camilan, jaburan, apa lagi tambahnya? Hah? Setelah camilan tambah lagi, habis jaburan. Makannya sekali, tapi jaburannya. Ditambah lagi menu-menu macam-macam lah di negeri kita ini. Pokoknya harus masuk ke perut. Nah, itulah orang yang mengaman. Kalau Imam Ali dinukil dari diriwayatkan Imam Ali, man kana hammuhu batnuhu faqimatuhu mithlu ma kharaja minhu. Kalau hidupnya orang itu mikir perutnya, itu nilainya ya kayak yang keluar dari perut tuh. Hidupnya untuk makan. Orang berakar makan agar dia bertahan hidup, untuk bisa berjuang. Dengan mengatur makan, makanya sekarang itu dokter kan bahasanya sederhana sama dengan ini. Waduh, kenapa itu? Pola makan. Selalu begitu yang disalahkan, pola makan. Betul. Karena pola makannya nggak benar, lambung. Sementara lambung itu akan merusak semuanya. Yang namanya darah tinggi dari lambung. Makanya tolong kalau makan yang benar. Harus benar-benar menjaga, masih muda-muda begitu. Jangan badan muda, rasa tua. Ini kan karena makannya salah. Semua makanan dimakan tidak pernah selektif. Perlu makan sehat yang diajarkan Nabi SAW. Nabi ngajari makanan sehat. Renungi bahasanya dengan kita membiasakan dengan makan yang sederhana, tidak macam-macam, tidak. Itu ada kesehatan dalam dirimu, lihat. Sehat dalam dirimu. Di kampung-kampung dengan sederhana, lihat sarapannya itu cukup dengan singkong.
ditabur kelapa di atasnya, selesai. Nggak makan lagi sampai siang, makan siang. Sihah, sehat. Nggak ada macam-macam. Wal iffah, menjadikan orang terhindar dari keharaman, afif. Sebab apa? Cukup. Tapi kalau dengan selera gaya hidup makan yang bermacam-macam, nggak puas dia. Maka hobinya apa? Hobinya kuliner. Wah, kuliner di semua tempat-tempat jualan makan dia tahu. Masih muda keker, hobi kuliner. Masya Allah, betul. Tahu semuanya. Dia ngurusi perutnya. Melanggar Rasulullah, giliran tua adalah jelajah semua warung herbal. Begitu kan dia gitu. Gitu gini. Gara-gara mudanya suka kulineran, tuanya herbalan. Bingung, penyakitan. Makan Nabi. Dengar Nabi makannya, lihat. Kalau orang kampung makannya singkong, sehat semuanya kan. Dengan sayur, ada bumbu-bumbu yang macam-macam. Warna juga enggak, sehat. Dan memang Allah ciptakan untuk umat, untuk manusia. Tapi manusia yang merubah-rubah. Penyedap rasa pun juga merusak, tidak sadar. Merusak badan kita, merusak akal kita. Padahal lauk yang paling istimewa, paling lezat, sudah dihadirkan oleh Allah di dalam diri kita. Namanya lafar. Nah, kalau sudah lapar enak semuanya, kok pusing. Mereka belum makan, makan duluan. Nah, iffah wal ithar, ajib. Gara-gara kita biasa dengan sederhana makan kita mudah mementingkan orang lain. Nggak bingung. Karena jatah makan kita sehari cuma 10.000 bertiga dengan keluarga cukup, punya uang lebih gampang nyumbang. Makanya lihat, biarpun orang itu kelihatannya kaya raya, tapi kalau selera gaya hidupnya tinggi, maka susah berderma. Susah berderma. Tapi subhanallah, orang itu sudah kaya raya, gayanya hidup sederhana. Wah, paling gampang dermawan dia. Nggak bisa ithar kalau orang biasa dengan gaya hidup yang bermewah-mewah. Waqad qila, dan telah disebutkan dalam satu syair, fa'arun cela, thum'arun cela, thum'arun cela, dan tercela. Siapakah dia? Syaqa'ul mar'i, kecelakaan seorang itu min ajli ta'ami, gara-gara makanan. Gara-gara makanan. Wa anin Nabi, dan diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, thalathatun yubghiduhumullahu ta'ala min ghairi jurmin. 3 hal yang Allah murka kepada mereka tanpa dosa. Ini kita coba cari hadisnya. Tidak ada hadis dengan nas semacam itu, akan tapi memang al-akul, banyak makan, bukan suatu terpuji. Al-bakhil, banyak riwayat tentang bakhil. Wal mutakabbir, sombong, banyak riwayat. Tapi hadis nasnya bunyi begini, kita belum menemukannya. Bisa jadi beliau mengambil maknanya saja, wallahu a'lam bishawab. Husnudzon kepada muallif. Akan tapi kalau kita ingin hadirkan di tengah masyarakat, mungkin harus kita ambil dari riwayat yang sudah jelas tentang bahayanya takabur, tentang al-bakhil, yang qarib minan nari, wa ba'idun minan nasi, dan seterusnya. Wa takabur, banyak. Yang jelas itu adalah hal yang jelek, termasuk akul, banyak makan. Dari urusan banyak makan, banyak riwayat tentang Nabi menganjurkan kita agar tidak hanya mikir makanan saja. Sampai cara makan itu diajarkan Nabi. Nabi la ya'kulu muttaki'a. Nabi kalau makan tidak pernah nyandar enak-enak begitu. Muttaki itu ada bersandar. Pokoknya Nabi kalau makan tidak pernah ngambil posisi yang enak. Bahkan Nabi kalau makan itu ngambil posisi seolah-olah memang tidak nyaman. Seperti duduknya ika. Duduk ika itu ada duduk. Nabi kalau makan duduk ika itu begini. Jadi kayak mau pergi sudah makan di sini. Jadi kayak bukan tujuannya makan. Wah, itu pakai bantal kiri kanan, masya Allah begitu mah. Gini selesai. Pokoknya mau mengambil posisi yang tidak betah dia di situ. Itu hendaknya. Nah, itu. Tapi tidak ada cara khusus yang diajarkan oleh baginda Nabi dengan duduk. Apakah kaki diangkat sebelah itu? Tidak. Itu bisa jadi karena itu duduk tidak nyaman. Tapi bukan harus seperti itu. Ada sebagian, apakah seperti ini?
Bukan begitu maksudnya. Ini bukan sesuatu yang salah, bukan dilarang. Kan pernah lihat makan begini. Akan tapi yang jelas Nabi tidak makan dengan muttaki'an. Cuman diterjemahkan para sahabat Ibnu Hajar Al-Haytami dan sebagainya menjelaskan bahasanya yang jelas ngambil posisi yang tidak nyaman. Di antaranya seperti ini. Eka ini. Jadi pokoknya duduk gak nyaman kalau makan Nabi. Supaya gak lama-lama di situ biar pergi selesai. Makanya 2 jam. Imam Nawawi dapat berapa buku itu? Enak Imam Nawawi jarang makan itu. Makannya sedikit sekali, puasa siang hari. Full banyak. Makannya 2 jam. Masaknya berapa jam tuh? Karena menunya orang Jawa atau Indonesia? Menunya 6. Sayur lodeh, tempe goreng, bergedel, kerupuk. Itu semua kan perlu kerjaan sendiri. Sambal ada 2, sambal terasi sama sambal seger. Abon. Apalagi? Ini suruh mikir berapa jam itu. Oh, enggak pinter-pinter nih ngurusi makanan. Santri yang sederhana makan. Kita lihat gaya di pondok. Orang-orang dulu di pondok-pondok yang masak sendiri itu sederhana. Nasi liwet. Tak terapkan, tak praktek di sini pada suka rupanya. Saya terkenang-kenang waktu ngeliwet ini. Ini Ustaz belum rasain liwet Buya ya, nanti tak buatin nanti. Jadi waktu itu Buya ingat kalau nasi liwet di waktu mondok dulu itu kan. Mondok kan Buya keliling mondok itu. Jadi nasi liwet sudah setengah matang begitu. Kelapa diparut sama sayur macam-macam, kacang, cipir segala macam itu. Aduk jadi satu. Ada teri dikit-dikit harum-harumnya. Kadang tumbangin taruh di nasi yang sudah setengah masak, tutup nanti sambil ngaji. Nggak usah ditungguin nanti. Selesai ngaji langsung ditumplek balik itu daun pisang gelar begitu. Terus bahan plastik atau macam-macam dah. Yang nakal kadang-kadang sudah apa aja enggak cuci. Kadang tapi ya jangan gitu loh santri yang jorok itu cobeknya itu nggak pernah dicuci dibalik tok begitu kering besok pakai lagi. Tapi sehatnya tawakal. Tapi jangan begitu dong santri harus bersih. Maksudnya apa? Enak makan begitu, rebutan itu. Santri baru ketahuan gini kepanasan. Santri lama panas masuk sudah biasa. Ini santri sunnah Nabi, jangan pelan, jangan ngebut-ngebut dong makannya. Baik. Nah, yang santri tetap makan yang lembut, makan yang kalem. Kan ithar mementingkan orang lain, jangan kebut-kebutan. Nanti ada santri nakal nih, biasa kan makan kebut-kebutan. Tahu nih, kebetulan dapat daging nih, daging. Dilihat dagingnya kurang banyak. Dan kita tahu kalau makannya itu tidak pernah dikunyah. Ini bukan kita, maksudnya orang, bukan saya. Ini ceritanya orang. Ceritanya. Betul tidaknya saya serahkan pada yang bersangkutan. Begitu semuanya. Kasih potongan sandal jepit empuk kan. Kecil-kecil itu campur. Kan ulet pakai daging itu telan aja, enggak bahaya itu. Katanya begitu nih santri nakal. Karena apa? Dagingnya cuma sedih, kasih sandal aja sudah kan banyak sandal dibuang dicuci potong. Nakal itu namanya. Jangan jadi santri begitu. Sebab kalau sudah dikasih kuah kan gelap, lep itu telan. Kayaknya yang nakal ketawa di belakang sana di layar sana. Nggak boleh ya, itu penyakit itu sandal dimakan. Maksudnya apa? Kalau sudah biasa dengan sederhana itu enak semuanya. Cuman nanti cara makannya beradab, berakhlak. Makanya di pondok kok ada lomba makan. Ini sunnah siapa ini? Ada enggak di pondok lomba makan? Makan kok lomba. Kalau lomba makan adalah diuji tentang akhlaknya. Gimana pertama dia masuk? Dari mana dia ngambilnya? Nabi nggak senang kalau ngambil langsung tengah, coret, kalah dia. Dari wangi. Kemudian gimana cara makannya? Selesainya bagaimana? Nah itu makannya babul akal. Ini bab bulan masuk bab akal. Sudah makan siang, makan malam belum nih? Kalas. Kalau kalas itu enak ngomongin makan enggak terlalu. Kalau belum makan jangan ngomong babul akal nanti. Enggak konsen. Baik. Wal muta'amil fi mutad. Ini hadis ini secara nas seperti itu kita belum menemukannya, bukan berarti tidak ada. Mungkin karena kelemahan, ketidakmampuan kita dalam mencarinya.
Cuman maknanya satu-satunya ada. Baik. Wa ta'ammulu fi madari kathratil akli. Merenungi tentang bahayanya banyak makan. Dokter hari ini mengatakan seperti itu. Wa yal amratu, yaitu penyakit-penyakit banyak. Wa kalalatut tab'i, tumpul tabiatnya. Maksudnya enggak peka. Ya gara-gara kebanyakan makan tuh enggak peka. Ada yang ngomong, Buya itu sudah jarang makan tapi enggak peka. Oh, untung jarang makan, kalau banyak makan tambah enggak peka. Gitu jawabannya, jangan. Enggak makan aja dia enggak peka, apalagi banyak makan, kacau. Peka bener nanti. Baik. Kira dikatakan al-butnatu tuthibul fitnata. Al-butnah itu banyak makan, maksudnya ngenyangkan perut. Nah, kalau kerjanya orang tuh ngenyangkan perutnya itu adalah ternyata ngenyangkan perut itu, memenuhi perut itu adalah menghilangkan kecerdasan. Hoki'an Gelinus. Gelinus itu filosof Yunani. Tidak tahu bahasa Latinnya apa. Gelinius. Sudahlah. Enggak penting orangnya di mana. Gelinius. Annahu qala, dia berkata. Ini hikmah itu dhalatul mu'min. Faman wajada fahuwa ahqqu biha yani. Hikmah itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun kita menemukannya, maka dia lebih berhak. Jadi enggak ada masalah misalnya ada orang kafir mengatakan, kalau benar ya kita ambil dong. Urusan bab makanan kok. Bukan urusan syariat, bukan urusan ini. Katanya ar-rummanu naf'un kulluh. Delima itu bermanfaat semuanya. Kulitnya, bijinya, isinya semuanya. Wassamaku dararun kulluh. Ikan bahaya semuanya. Wallah alam. Makan, kalau menurut dokter makan bergizi. Makanan bergizi. Menurut orang dulu memang orang banyak makan ikan itu katanya susah cerdas katanya. Wallah alam. Sampai Ibnu ada Saibul Muqaddimah Hadramiyah itu fadhal. Itu dengan kecerdasannya itu kalau Ibnu Hajar atau siapapun nulis buku, aku terheran dengan orang kok secerdas. Aku heran dengan orang yang makanannya ikan laut kok bisa cerdas kayak begini. Dijawab sama Syekh Mufaddal ini, kotu. Biarpun aku di tempat ikan laut, tapi saya tidak pernah makan ikan laut. Wah, ini seolah-olah mengatakan benar ya, kalau makan ikan laut bikin bebel ya. Mungkin zaman itu menjadikan bikin bebel, mungkin jarang makanan yang lain. Sehingga makanan laut itu menjadi kayak makanan favorit dan yang menjadi daya tarik. Sehingga orang gampang terpesona dengan itu. Hilang konsentrasi atau bagaimana. Tapi menurut dokter itu gizi, ini bagus, nggak ada masalah. Baik, makanya Buya katakan tadi dari awal, baca aja dulu ini. Ini kan beliau mengambil pengalaman dari yang didengar dari kiri kanannya. Sebab urusan makanan, biasanya itu ada sesuai dengan tajribah pengalaman. Ibu-ibu di kampung ya, kadang-kadang ngomong begini, jangan makan ini, nanti membahayakan badan. Bukan urusan mistik ya, yang ini. Memang secara medis kadang-kadang nggak bisa dilacak. Tidak tahu. Dulu tuh kalau di kampung itu lihat kalau ada orang sakit perut kembung begitu tuh suruh sabuan orang kampung, suruh sabuan pakai daun sembuan. Yang nggak tahu daun sembuan tanya, nggak tahu. Daun sembuan itu adalah pohon sembuan itu berdaun, daunnya itu kalau digosok itu baunya nggak enak, kayak bau angin keluar itu. Nah, itu ya. Itu katanya dulu tuh diikat begini jadi hilang. Kemudian ada dulu orang kampung ngomong, tidak bertentangan dengan syariat ya biarin saja. Kalau anyang-anyangan, tahu anyang-anyangan? Anyang-anyangan itu adalah dikit-dikit pengen buang air kecil, dikit-dikit pengen buang air kecil. Itu katanya ada tikar pandan itu suruh nyabut satu diikat di jempolnya. Yang rusak tikar pandan nanti. Cuman katanya sembuh katanya. Nah, hal-hal begitu ini tidak bertentangan dengan syariat, asal tidak rusak ya biarkan saja. Kalau bertentangan ada mistik ya nggak boleh. Hal-hal semacam itu. Tidak bertentangan dengan daun mungkin saja daun itu ada
Ada hal yang bisa ngeresap di perutnya atau bagaimana, misalnya. Nah ini termasuk yang dihadirkan oleh Syekh Zarnuji itu adalah juga hal-hal yang didengar tentang keutamaannya, jahe keutamaannya. Ini itu kan berdasarkan pengalaman kunir. Kalau dulu orang sakit perut langsung aja kunir, dicampur apa, madu diminum sembuh. Sakit perut langsung aja cari pucuk daun jambu, digigit selesai sembuh. Kan begitu. Baik. Sampai di mana tadi? Saya selesaikan. Wa fihi kathir ruman. Wal aklu fawqa sab'i dararun mahdun. Kalau makan melebihi daripada kenyang itu bahaya, sudahlah. Bahaya mahad, murni bahaya. Wa yastahiqqu bihil iqab fi dharil akhirati dulu sampai derajat ini. Mungkin mengambil dari yang haram, kita takwili aja. Kalau makan kenyang, memang kalau lebih dari kekenyangan memang haram. Memaksakan kekenyangan haram. Kalau haram menjadi sebab dihukum oleh Allah. Maka jangan maksain dengan kekenyangan. Tapi urusan kekenyangan ini harus perlu kesadaran, keinsyafan. Orang yang doyan makan, ya saya belum teramat kenyangan, kacau nanti. Sudah 3 piring belum kenyang. Ya, bukan cacingan, tapi ularan di perutnya itu. Cacingan kan sudah ada. Jadi makan banyak. Wa yastahiqu bihil iqab wal akul, selesai. Wal akul, orang banyak makan itu baghudun fil qulub. Menjadi tidak disenangi di hati orang. Tidak tahu sebabnya apa. Baghud, tidak disenangi atau menjadi sebab, wallah alam. Ini kalamnya orang-orang. Menjadi orang tidak senang kepadanya. Mungkin ya akhirnya orang kalau suka banyak makan ini adalah gampang ngambil makanannya orang, menjadi orang lain tidak senang. Begitulah katakan Syekh Zarnuji. Wa tariqu taklilil akli, adapun cara mengurangi makanan tadi ayakula, cara makannya ini yang benar lah, ini loh perlu dipatuhi ini. Ayakula latimatad dasimata, untuk makan makanan yang berminyak. Dasimah itu lemak, samin minyak. Wa yuqaddimul akla allati altaf, kalau makan enak dulu, sebab nanti yang terakhir enggak jadi kemakan. Bukan yang enggak enak dulu, nanti yang terakhir jadi enak, tambah banyak makannya. Wal ashha, jadi yang paling enak dirasain dulu. Nah kalau orang doyan makan yang enggak enak dulu, sebab kalau enggak enak nanti sudah agak jadi yang enak masih bisa masuk biar orang enggak kenyang, kan begitu. Nah ini sudah teguran bagi kita yang gaya menyiapkan makanan macam-macam, setelah makan tambah ngemil itu lah. Ya sudah kenyang, ya sudahlah stop, enggak usah pakai camilan lagi. Sudah ada camilan, ada lagi untuk cuci mulut, kan kacau. Habislah. Cuci mulut kan air, cuci mulut pisang 3, pepaya separuh. Baik. Wala ya'kul ma'al ji'an. Nah, termasuk cara ngurangi makanan, jangan kamu tuh dan hendaknya jangan seseorang tuh makan ma'al ji'an dengan orang yang jago makan, suka gampang laparan itu. Dikit-dikit ajak makan lagi, waduh. Ya, makan lagi, temanmu makan lagi. Selesai, tinggal sedikit. Illa idza kana lahu gharadun sahihun gharadun sahihun, maksud. Illa ini kembalinya kepada yang atas tadi. Nah ini. Asal tadi atas ada. Wal aklu fawqa syib'i dararun mahdun. Makan melebihi dari kenyang itu membahayakan. Illa idza kana, ini ke sini jauh. Istitsna itu kembalinya ke situ. Illa, kecuali tadi tambahan Syekh itu adalah, ingat jangan sampai lupa, dicatat aja dulu. Cuman nanti istitsnanya di sini illa, jadi jangan makan. Kalau makan jangan kenyang-kenyang. Illa idza kana lahu gharadun sahihun, kecuali memang punya maksud yang benar. Fi kasratil akli, dalam makan banyak, bi ayyataqawwa, untuk mencari kekuatan menguatkan bihi dengan makanan, ala siyami, untuk dalam puasa, wassalat, untuk puasa. Sahur misalnya, sholati, agar kuat sholatnya, al-amali syaqati, karena dia punya kerjaan yang berat. Nah, ujung-ujungnya juga untuk hajat, jadi boleh makan. Falahu dzalika, maka dia boleh seperti itu. Nah, maksudnya apa? Bukan urusan makanan, makan yang halal, bersih, benar, jangan kenyang-kenyang, teratur. Tujuannya apa? Bagaimana Imam Zarnuji itu ngajari agar kamu jangan malas, itu tok. Kalau seandainya makanmu enak, tetap rajin, ya nggak apa-apa, makan yang enak, yang benar, minum madu, minum es, minum ini. Cuman umumnya orang kalau doyan makan malas, makanya jangan sampai doyan makan. Yang dibahas bukan makanan, yang dibahas jangan malas.
Jangan malas belajar. Ada orang macam-macam, ada orang itu kalau perutnya kenyang langsung ngantuk, nggak bisa belajar, maka dia nggak mau makan. Dan itu pernah kejadian pada diri kita dan teman-teman nggak mau makan malam nggak mau karena mau ujian. Tapi ada lagi, kalau saya nggak makan, nggak konsen. Ada lagi, model begini. Ya, disesuaikan pokoknya jangan malas. Kalau makan jangan berlebihan. Jangan sampai makan yang haram. Ya, sudah. Makan yang enak nggak apa-apa. Cuman diatur, ditata. Kemudian yang terpenting juga biasakan dengan sederhanaan. Nanti akan dibahas pada belakang masalah perlunya kita menanamkan warok dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Zarnuji. Baik, intinya apa? Jangan malas. Dan sebabnya malas ini adalah karena makan banyak jadi pemalas. Dan makan banyak nanti ada wulkom, ada dahak. Kalau sudah banyak dahaknya nanti menjadi pemalas, susah ngafal dan sebagainya. Itu yang disampaikan oleh Syekh Zarnuji. Baik ya anak-anakku semuanya, para santri, kalau makan diatur yang benar. Jangan hidupmu gayamu hanya untuk makan saja. Ya, ada orang kalau makan semangat tapi belajar tidak, nggak benar. Belajar yang semangat. Ada pun makan tetap wajar, jangan berlebihan. Ambil yang halal, biasakan dengan kesederhanaan, jangan macam-macam ya. Kalau haram jangan, kalau miliknya orang jangan diambil. Karena itu akan menutup hijab antara kita dengan ilmu, gelap pikiran kita, gelap hati kita. Ini saja, dan semoga Allah menjadikan kita santri-santri yang sukses dalam menuntut ilmu, sukses dunia, sukses akhirat, memudahkan untuk berbakti pada guru, mudahkan untuk berbakti pada orang tua, mudahkan untuk saling bantu dengan kawan. Dan semoga Allah menghilangkan kemalasan di dalam diri kita, diganti dengan semangat, dan Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Diberi ilmu yang manfaat, panjang umur, sehat, afiat. Dan semoga Allah mudahkan orang tua kalian semuanya, wahai para santri, dimanapun kalian belajar, dalam mencari rezeki untuk membekali kalian. Semoga Allah menjaga guru-guru kalian semuanya. Allah muliakan beliau-beliau, memudahkan urusan beliau, ya. Menjaga keluarga beliau semuanya. Panjang umur semuanya, saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Berkat Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.